mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Sejatinya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang ada pada dirinya, yaitu kebutuhan dasar adalah merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Tujuannya yaitu agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian next. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian masyarakat. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya selain dari 5 kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu perilaku eksternal dan perilaku internal. Perilaku dari dalam dan perilaku dari luar. Untuk perilaku dari dalam yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap manusia tidak mau dihukum, jadi menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan. Jadi selain tidak mau dihukum, tetapi lebih suka dihargai, penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, untuk kebutuhan dari luar itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dari manusia serta kemudian ini adalah kebutuhan dan motivasi dalam diri manusia tadi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu contohnya tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi misalkan terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman serta guru memonitor murid. Dan yang ketiga adalah yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Lanjut. Dari motivasi perilaku manusia tadi kita terapkan pada murid kita ya Bu. Nah, di dalam kelas kita itu harus menjadi atau mempunyai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini perlu diterapkan, namun ada yang lebih baik. 5 posisi kontrolnya itu adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah, dan
diterima sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah contoh kasus. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ketika kita menjadi seorang penghukum, maka contohnya itu seperti begini: hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Kemudian jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan mencontohkannya seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak beritahumu, kamu selalu membuat ibu sama bapak kecewa. Lanjut. Selanjutnya ketika kita menjadi teman, contohnya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali tidak seperti ini lagi ya. Dan selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebetulnya untuk menjadi posisi kontrol ini ada pada diri kita sendiri. Apa yang perlu ditanamkan ke siswa? Mungkin suatu saat kita bisa menjadi penghukum, atau menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Saya di sini akan mengajak untuk berbudaya positif, yaitu guru lebih baik menjadi seorang manajer. Jadi selalu ditanyakan dulu apa titik permasalahannya, kemudian eksekusinya seperti apa. Next. Setelah kita mengetahui bahwa kita itu harus memiliki 5 posisi kontrol, dan posisi kontrol mana yang harus kita tanamkan lebih baik. Nah, kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Mungkin di sini ibu atau bapak telah melaksanakan kesepakatan di dalam kelas. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas, dan melibatkan semua warga kelas. Setelah keyakinan kelas tersebut dibuat, kemudian pasti ada saja yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Yaitu menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Contoh dari menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya begini. Berbuat salah itu wajar. Atau ibu atau bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi mari kita cari solusinya. Kemudian ada lagi begini, tidak ada manusia yang sempurna. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah tadi mencari identitas, kemudian validasi tindakannya, yaitu dengan berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nanti siswa akan menjawab. Kemudian ibu tahu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Seperti itu. Lanjut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya
Kita menanyakan bahwa di kelas kita itu mempunyai kesepakatan. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau kelas yang bagaimana impianmu? Setelah itu, maka dengan sendirinya murid akan menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan adalah salah. Lanjut. Penutup. Ini penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Lagi Bu, pengen ekspresi. Kita boleh hubungan kita ekspresi lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ini nggak di luar ini nanti ya. Oh iya, ya sebenarnya mah tadi ada pertanyaannya, cuma kan belum sama. Tapi nggak di ini ya, di luar ini. Sama kembar ini Bu, sama kembar. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Karena pembelajaran budaya positif ini terbilangnya baru. Karena apa? Sebelumnya kita belajar untuk menentukan keyakinan atau kesepakatan kelas ketika ada anak melanggar. Itu pasti akan dihukum. Ya Bu ya. Nah, namun di pembelajaran baru ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu dilarang menghukum dan memberikan penghargaan. Itu seperti apa? Nanti kita kupas. Kemudian nomor 1, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu unsur-unsur dari pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Next. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Next. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang dipaparkan oleh Ibu Murni, bahwa kebutuhan dasar manusia itu yaitu terutama kepada audiens kita, murid kita, itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan tujuannya itu adalah agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup, contohnya kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, contohnya kita membutuhkan rasa diterima, diperdulikan, berbagi,
bekerja sama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok atau masyarakat. Untuk penguasaan, manusia juga perlu berkuasa ya Bu ya. Untuk itu kita harus meningkatkan diri, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu membutuhkan kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusias, dan bertakwa. Selanjutnya, selain dari 5 kebutuhan manusia tadi, manusia juga memiliki motivasi atas perilaku dirinya, yaitu motivasi eksternal dan internal. Untuk motivasi eksternal itu ada 2 Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap manusia itu tidak mau dihukum. Jadi menghindari, tidak mau karena tidak nyaman kalau dihukum. Dan yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi tidak mau dihukum tetapi ingin dihargai. Itu yang muncul dari dalam diri. Untuk yang internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, setelah kita mengenal tadi kebutuhan dasar manusia, kelima kebutuhan dasar manusia, kebutuhan murid-murid kita, maka kita seorang guru itu pasti ada 5 posisi kontrol dari guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya di sekolah misalkan ya, ada kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ketika seorang guru posisi kontrolnya menjadi seorang penghukum, itu maka yang akan dilakukan adalah seperti ini. Kamu tidak memakai atribut lengkap. Ayo, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti menghukum ya Bu ya. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, yang dilakukan oleh guru seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak beritahu kamu selalu membuat ibu atau bapak kecewa. Nah pasti si murid itu, aduh iya ya, aku salah. Bu guru jadi kecewa gara-gara aku. Nah seperti itu. Sedangkan jika kita menjadi seorang teman, begini contohnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali tidak seperti ini. Ya nak ya, tidak seperti ini lagi. Jadi diajak ngobrol, dijadikan teman. Anak murid yang salah itu ya sudah tidak apa-apa, dimaafkan. Nah seperti itu menjadi teman. Selanjutnya menjadi seorang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu jadi pemantau. Dari keempat posisi kontrol tersebut, itu memang sebetulnya ya, kalau saya berpikir pasti ibu dan bapak guru juga berpikir bahwa murid itu perlu dihukum, murid perlu dijadikan teman, murid juga perlu dipantau, ya Pak, Bu. Nah setelah saya berkecimpung di guru penggerak, ternyata salah. Ternyata
apa yang kita lakukan selama ini adalah salah. Ternyata yang paling baik adalah menjadi manajer. Jadi kesalahan dari kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera itu seperti apa? Nanti ada langkah-langkahnya Pak, Bu. Ada langkah-langkahnya bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan di kelas. Nah, ini yang dilakukan oleh guru sebagai seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi, biarkan anak berpikir. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak-anak, jadi murid kita juga harus diberi kebebasan untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu. Lanjut, Mas. Setelah tadi pemaparan 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol, ini hanya di dalam hati aja boleh, atau mau diungkapkan boleh. Ini bukan tes ya Bu, tetapi ini olah apa ya namanya? Nah, ini bukan ngetes Bu. Nah, kira-kira kalau kata-katanya seperti ini, bersihkan kelas karena kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, itu kira-kira posisi kita sebagai apa? Penghukum. Harusnya ada post-it ya. Selanjutnya, ayolah kamu jangan membuat bapak ibu kecewa. Teman. Pembuat terasa bersalah. Iya betul Bu, pembuat terasa bersalah. Jadi murid itu menjadi merasa bersalah. Kemudian next, yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Lanjut, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas rumah? Sebagai apa? Pemantau. Sebagai teman. Pemantau. Ini adalah sebagai manajer juga, karena bingung juga ya. Lanjut, tidak apa-apa, lain kali tidak melakukan lagi ya. Teman. Nah, ini sebagai teman ya. Oke, pinter-pinter, lebih pinter dari saya. Kemudian setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar murid kita, dan kita juga memahami bahwa kita harus memposisikan diri, posisi kontrol seperti apa, kita membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena jika keyakinan kelas itu adalah kesepakatan universal, kesepakatan yang disepakati, yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh murid. Jika peraturan itu hanya kesepakatan sepihak, jadi guru yang membuat untuk peraturan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Jika kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bersama murid, jadi apa yang diinginkan murid, apa yang diimpikan murid agar di kelas nyaman. Next, Bida. Untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas, dan yang terakhir melibatkan semua warga kelas. Nah, selanjutnya, ketika kita telah membuat keyakinan kelas, kemudian ada kalau kita menyebutnya sanksi ya, tapi ternyata jangan sanksi. Ternyata ada yang melanggar. Bagaimana cara memecahkan masalahnya? Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Lanjut, untuk menstabilkan identitas. Ini berproses berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ketika murid kita membuat kesalahan, kita identifikasi dulu kenapa mereka membuat kesalahan. Contoh kata-katanya berikut. Berbuat salah itu wajar. Atau ibu atau bapak tanya stretching dulu, tapi nggak pakai gerakan. Ini olah pikir, tadi olahraga. Sekarang stretchingnya olah pikir. Saya meminta untuk 3 orang, semuanya tapi bertiga dengan meneruskan kata-kata jika, maka, supaya. Tapi tidak kompromi. Jadi memikirkan sendiri. Jika itu apa? Jika saya misalkan, jika saya menjadi Superman, tapi tidak kompromi. Boleh saya meminta berhitung dulu, Bu. Dari sini ya, Bu ya, berhitung. Tapi berhitungnya 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Boleh, Bu. Gak mau biar sorry ya, Bu ya. Nggak lunjak jadi. Ayo. 3. Fokus. 1, oke. Untuk yang nomor 1 itu memikirkan jika. Enggak malah saya begini aja. Jika saya jadi Superman. Yang nomor 2 maka. Dan yang nomor 3 supaya. Tapi jangan kompromi, Bu, nggak lucu kalau kompromi. Nggak kompromi dulu. Boleh saya kasih waktu 10 detik ya untuk memikirkan jika, maka, dan supaya. Oke, sudah siap ya? Sudah dipikirkan ya? Jika saya apa, maka saya apa, supaya apa, gitu kan? Boleh yang untuk nomor 1 acungkan tangan. Ini pilihnya acak. Nomor 1. Atau kalau kata anak SD mah siapa yang mau maju duluan? Ya, ayo siapa yang mau maju duluan? Boleh. Miss Eli nomor 1 ya. Miss Eli boleh. Nomor 2. Siapa yang mau ke depan duluan? Nah, ya sok. Yang nomor 3. Enggak lucu, nanti kan udah kompromi. Ayo yang nomor 3. Boleh, Bu Mai. Ya, nomor 3. Pilih nomor 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Guru hebat. Apa? Tadi sudah memikirkan supaya ya. Jika, maka, supaya. Oke ya. Jangan dibuat sekarang lah yang tadi dipikirin. Langsung ya, langsung. Tadi saya ngomong jadi nanya. Makanya harus pikir langsung. Jika aku punya sayap, maka aku bobo. Supaya jadi manusia. Oke, kita mau satu lagi ya. Satu lagi nomor 1 boleh ke depan. Nomor 1. Mangga. Jika aku punya sayap, maka aku bobo.
supaya jadi manusia. Terus sekarang jadi apa, Bu? Aduh, meragukan. Boleh? Nomor 1 boleh ke depan. Nomor 2, nomor 3. Ayo. Anak-anaknya pada berani loh, Bu, kalau di kelas. Saya, Bu. Ayo dari Bapak. Pak, Bapak nomor berapa, Pak? Nomor 1, Bu. Come on, baby. Tepuk tangan untuk Bapak. Siapa namanya? Mangga Bapak nomor 2 nak. Bapak yang satunya nanti kompromi ya. Nomor 2. Ibu nomor 2 ya? Iya, Bapak. Oh, itu ada nomor 2. Nomor 3. Bu Neti. Iya. Untuk Bu Neti. Tepuk tangan dulu dong, kan es breaking. Jika saya jadi presiden, Maka saya jadi wakilnya gitu, Bu. Maka saya akan mensejahterakan rakyat supaya masyarakat sejahtera. Kok balance ya ini, wah jangan-jangan berjodoh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, itulah tadi pemaparan atau sedikit sharing dari saya. Presiden tak mikirnya ke presiden. Mungkin ada yang